Membedah masa depan jurusan sosiologi, dari paradigma mencari kerja, menuju paradigma mencipta kerja. Di tengah deru revolusi digital yang mengubah lanskap peradaban manusia secara fundamental, institusi pendidikan tinggi saat ini sedang berada di persimpangan jalan yang krusial. Tekanan pragmatisme pasar seringkali memaksa dunia akademik untuk tunduk pada logika industri teknokratis, yang pada gilirannya melahirkan pandangan skeptis terhadap disiplin ilmu sosial. Belakangan ini, muncul sebuah isu yang cukup provokatif bahwa jurusan sosiologi di berbagai perguruan tinggi sebaiknya ditutup. Alasannya klise namun tajam, jurusan ini dianggap tidak lagi mampu menjanjikan lapangan kerja yang memadai bagi para lulusannya, mengingat tidak tersedia posisi jabatan yang secara spesifik mencantumkan nama sosiolog dalam struktur birokrasi maupun korporasi modern. Namun, bagi saya, Aristiono Nugroho, pandangan tersebut bukan hanya sebuah kekeliruan interpretasi, melainkan sebuah kegagalan fundamental dalam memahami peran ilmu pengetahuan dalam transformasi sosial. Isu penutupan ini muncul karena kita terlalu lama terpenjara dalam paradigma mencari kerja yang pasif dan usang. Padahal, sosiologi di era kontemporer telah melakukan ijtihad intelektual yang besar dengan berpindah menuju paradigma mencipta kerja. Pergeseran ini bukanlah sekadar strategi bertahan hidup secara institusional, serta merupakan sebuah respons progresif terhadap kompleksitas masalah masyarakat global yang tidak lagi bisa diselesaikan dengan keterampilan teknis semata. Kekeliruan paradigma mencari kerja serta reduksionisme pendidikan, kritik terhadap relevansi sosiologi biasanya bersumber dari logika reduksionisme pendidikan, di mana universitas diperlakukan layaknya pabrik yang memproduksi komponen mesin untuk kepentingan pasar modal. Dalam paradigma mencari kerja, mahasiswa diposisikan sebagai produk yang harus memiliki spesifikasi tertentu agar bisa dibeli oleh industri. Indikator keberhasilan sebuah program studi pun hanya diukur secara kuantitatif melalui masa tunggu kerja serta besaran gaji pertama di sektor formal. Masalahnya, di era disrupsi teknologi, struktur lapangan kerja berubah lebih cepat daripada kurikulum pendidikan manapun. Jika kita hanya mencetak lulusan untuk mengisi pekerjaan yang sudah ada hari ini, kita sebenarnya sedang mempersiapkan mereka untuk menjadi pengangguran di masa depan ketika pekerjaan tersebut digantikan oleh algoritma. Sosiologi sering dianggap tidak relevan dalam paradigma ini karena ia tidak mengajarkan keterampilan repetitif. Namun, justru disitulah letak kekuatannya. Sosiologi tidak menyiapkan lulusan untuk menjadi sekadar sekrup dalam mesin yang sudah ada, melainkan untuk menjadi arsitek yang mampu mendesain sistem sosial baru yang lebih berkeadilan. Kekuatan metodologis sosiologi sebagai instrumen produksi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, interaksi sosial, serta struktur yang membentuk kehidupan kolektif. Di dalam kurikulum sosiologi perguruan tinggi, mahasiswa dibekali dengan perangkat yang sangat kuat, sociological imagination, imajinasi sosiologis, serta metodologi penelitian yang tajam. Dalam paradigma mencipta kerja, perangkat ini tidak boleh dilihat sebagai alat akademis untuk memenuhi perpustakaan semata, melainkan sebagai alat produksi strategi ekonomi yang sangat berharga. Seorang lulusan sosiologi memiliki keunggulan kompetitif dalam 3 ranah strategis yang menjadi kunci penciptaan lapangan kerja secara mandiri. 1. Pemetaan sosial, social mapping sebagai intelijen strategi. Sebelum sebuah inisiatif ekonomi atau proyek pembangunan dimulai, diperlukan pemahaman mendalam tentang medan sosial. Sosiolog mampu memetakan siapa aktor-aktor yang berpengaruh, bagaimana struktur kekuasaan di suatu wilayah, kearifan lokal apa yang harus dihormati, hingga potensi resistensi yang mungkin muncul. Data kualitatif ini memiliki nilai ekonomi tinggi karena mampu meminimalkan risiko kegagalan proyek akibat penolakan sosial. Ini adalah aset intelijen yang tidak bisa dihasilkan oleh survei pasar kuantitatif yang superficial. 2. Analisis kebutuhan objektif masyarakat. Krisis ekonomi sering terjadi karena adanya ketidakselarasan antara produk yang diciptakan dengan kebutuhan nyata manusia. Sosiolog dididik untuk melihat melampaui apa yang tampak di permukaan. Melalui teknik observasi partisipatif serta wawancara mendalam, mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan pemerintah maupun pasar konvensional. Kemampuan mendiagnosis apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat, inilah yang menjadi benih utama dari proses penciptaan lapangan kerja baru yang autentik. 3. Manajemen modal sosial serta kolaborasi. Sosiologi mengajarkan tentang kepercayaan, trust, chain trust, norma, serta jaringan. Dalam dunia strategi modern, ini disebut sebagai modal sosial. Lulusan sosiologi memiliki keahlian dalam menggerakkan masyarakat, membangun kolaborasi antar pihak, serta mengelola konflik kepentingan. Keterampilan ini sangat krusial dalam membangun ekosistem pertumbuhan berkelanjutan di tengah masyarakat yang majemuk.
Kebangkitan socio-entrepreneurship, transformasi masalah menjadi solusi. Manifestasi nyata dari pergeseran paradigma ini adalah tumbuh suburnya fenomena socio-entrepreneurship, kewirausahaan sosial. Ini adalah model kegiatan strategi yang tujuan utamanya bukan sekadar akumulasi keuntungan pribadi bagi pemilik modal, melainkan upaya sistematis untuk memecahkan masalah sosial melalui mekanisme pasar yang sehat. Sosiologi memberikan landasan filosofis serta praktis bagi model ini. Para lulusan sosiologi kini tidak lagi merasa asing di dunia strategi karena mereka membawa misi sosial ke dalamnya. Mereka menciptakan lapangan kerja yang lahir dari rahim analisis sosiologis, seperti lembaga konsultasi agraria serta strategi land tenure. Di tengah banyaknya konflik lahan, sosiolog menciptakan jasa mediasi serta pemetaan aset yang membantu masyarakat mendapatkan kepastian hak serta membantu pemerintah dalam tata kelola tanah yang berkeadilan. Platform pemberdayaan ekonomi komunitas menciptakan unit usaha yang menghubungkan potensi desa dengan pasar global melalui rantai pasok yang adil, sehingga memutus ketergantungan pada tengkulak yang eksploitatif. Audit dampak sosial, social impact assessment. Menyediakan jasa evaluasi bagi perusahaan besar untuk memastikan bahwa kehadiran industri tidak menghancurkan struktur sosial lokal, melainkan justru memperkuatnya. Ekonomi sirkular berbasis komunitas. Mengubah limbah perkotaan menjadi sumber daya produktif melalui pengorganisasian kolektif kelompok marginal seperti tunakisma, menjadi entitas strategi formal yang bermartabat. Sosiologi digital, kedaulatan data, serta navigasi algoritma. Di era Big Data, sosiologi menemukan medan tempur baru yang sangat luas. Munculnya sosiologi digital memungkinkan para praktisi untuk menganalisis perilaku manusia di ruang siber. Namun, di balik kemajuan ini, terdapat ancaman berupa bias algoritma serta pengawasan mass surveillance. Sosiolog masa depan dapat bekerja sebagai ethics consultant atau human-centered data analyst. Peluang mencipta kerja di sini sangat terbuka lebar melalui pendirian agensi audit etika algoritma. Perusahaan teknologi kini menyadari bahwa sistem mereka bisa menciptakan ketimpangan sosial baru. Sosiolog dibutuhkan untuk memastikan bahwa teknologi tersebut tidak memperlebar jurang diskriminasi. Selain itu, sosiolog digital dapat menciptakan platform data kedaulatan rakyat, di mana masyarakat dibantu untuk mengelola data pribadi mereka agar tidak sekadar menjadi objek eksploitasi korporasi global. Ini adalah bentuk penciptaan lapangan kerja yang menggabungkan pembelaan hak asasi dengan kecakapan teknologi tingkat tinggi. Sosiologi lingkungan, ekonomi hijau, serta keadilan ekologis. Tantangan krisis iklim memerlukan lebih dari sekadar inovasi teknis, ia memerlukan transformasi perilaku sosial secara kolektif. Disinilah letak peluang bagi sosiolog untuk mencipta kerja dalam sektor ekonomi hijau. Lulusan sosiologi dapat mendirikan agensi konsultasi transisi energi yang fokus pada penerimaan masyarakat terhadap teknologi baru. Sosiolog mampu merancang model kedaulatan energi berbasis komunitas. Mereka menciptakan lapangan kerja dengan menjadi fasilitator bagi koperasi energi desa, di mana warga bukan sekadar konsumen, melainkan pemilik aset energi tersebut. Pekerjaan ini menggabungkan analisis ekologi politik serta strategi pemberdayaan ekonomi. Ini membuktikan bahwa sosiologi adalah jembatan antara kelestarian bumi serta pertumbuhan berkelanjutan bagi rakyat, sebuah bidang yang permintaannya akan meledak dalam dekade mendatang. Sosiologi perkotaan, arsitektur sosial untuk megacity. Dunia sedang bergerak menuju urbanisasi total. Masalah perkotaan memerlukan pendekatan sosiologis yang mendalam. Sosiolog tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga sebagai pengembang properti sosial, social property developer. Mereka bisa menciptakan model perumahan kolektif yang terjangkau bagi kaum muda perkotaan, di mana aspek komunitas dikedepankan daripada sekadar spekulasi tanah. Pekerjaan menciptakan ruang-ruang ketiga, third spaces, adalah ceruk strategi baru. Kafe berbasis komunitas, coworking space yang inklusif, hingga pusat kebudayaan lokal adalah bentuk nyata dari bagaimana analisis struktur sosial perkotaan dapat diubah menjadi unit strategi mandiri yang menyerap tenaga kerja kreatif. Sosiolog memahami bahwa kota bukan sekadar beton serta aspal, melainkan jalinan interaksi manusia yang harus dirawat agar tidak pecah. Sosiologi vs kecerdasan buatan, EI. Mengapa kita butuh manusia? AI mungkin bisa mengolah jutaan data statistik dalam sekejap, tetapi AI tidak memiliki kapasitas untuk memahami nuansa budaya serta sensitivitas kemanusiaan dalam sebuah interaksi sosial. AI tidak bisa melakukan empati sosiologis. Lulusan sosiologi mampu melakukan pembacaan yang tebal, kinetic description, terhadap fenomena masyarakat.
Pengetahuan semacam ini adalah navigasi utama dalam menciptakan pekerjaan yang bermakna, bukan sekadar pekerjaan mekanistis yang bisa digantikan oleh robot. Dengan demikian, prospek sosiologi justru semakin cerah di era AI, karena dunia akan sangat merindukan sentuhan analisis yang manusiawi. Kita membutuhkan sosiolog untuk memberikan jiwa pada setiap perkembangan teknologi agar tidak menjadi alat penindasan baru. Inilah peran sosiolog sebagai kurator kemanusiaan di era digital. Menggugat narasi penutupan, sosiologi sebagai kunci kedaulatan bangsa. Narasi yang menyebutkan bahwa sosiologi harus ditutup adalah sebuah ironi sejarah. Menutup jurusan sosiologi berarti mematikan daya kritis serta kemampuan bangsa untuk melakukan refleksi diri. Tanpa sosiolog, pembangunan hanya akan menjadi deretan angka statistik yang kering serta tidak memihak pada rakyat. Kita membutuhkan sosiolog untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak dibayar dengan harga hancurnya kohesi sosial. Sosiologi justru merupakan kunci bagi kemandirian bangsa. Sosiolog adalah mereka yang berani mempertanyakan standar global, serta menciptakan alternatif pembangunan yang berbasis pada kebutuhan real rakyat sendiri, bukan sekadar menjiplak model dari luar yang seringkali tidak kontekstual. Reorientasi pendidikan, dari menara gading ke laboratorium jalanan. Agar paradigma mencipta kerja ini dapat terwujud secara masif, sosiologi tidak boleh lagi diajarkan hanya sebagai hafalan teori-teori klasik di dalam menara gading. Teori Marx, Weber, atau Durkheim harus ditarik keluar serta dijadikan pisau bedah untuk menyelesaikan persoalan real di jalanan, di desa, serta di pasar. Kurikulum sosiologi harus adaptif, multidisipliner, serta berbasis proyek, project-based learning. Mahasiswa harus dilatih untuk melakukan eksperimen sosial serta merancang model strategi sosial sejak di bangku kuliah. Dosen sosiologi pun harus berubah peran menjadi mentor serta katalisator. Perguruan tinggi harus menjadi laboratorium sosial, di mana gagasan-gagasan tentang pemenuhan kebutuhan masyarakat diuji, serta dikembangkan menjadi kegiatan produktif yang memiliki nilai kemandirian ekonomi. Sosiologi sebagai motor kemandirian ekonomi akar rumput. Disinilah sosiologi memegang peranan penting dalam konteks Indonesia. Lulusan sosiologi yang memiliki semangat kewirausahaan sosial adalah pahlawan ekonomi baru. Mereka bisa mengorganisir kaum marginal, petani kecil, atau buruh informal untuk membentuk koperasi atau kolektif strategi yang modern serta kompetitif. Inilah bentuk nyata dari menciptakan kerja, membangun kedaulatan ekonomi dari tingkat akar rumput tanpa harus menunggu belas kasihan investor asing. Sosiologi bukan lagi sekadar ilmu kontemplatif, melainkan ilmu transformatif. Sosiologi dalam kebijakan publik, serta tata kelola global. Kebutuhan akan sosiolog dalam tata kelola pemerintahan kian mendesak. Lulusan sosiologi dapat menawarkan diri sebagai perancang program desainer yang partisipatif. Di tingkat global, tantangan seperti migrasi internasional, serta ketimpangan ekonomi, membutuhkan analisis sosiologis untuk menciptakan solusi yang bisa diterima secara lintas budaya. Para sosiolog masa depan adalah diplomat sosial, yang mampu menjembatani berbagai kepentingan demi kelangsungan hidup bersama di planet ini. Membangun ekosistem inovasi sosial di perguruan tinggi. Jurusan sosiologi perlu berkolaborasi secara intensif dengan jurusan teknik, ekonomi, serta hukum untuk menciptakan solusi holistik. Dalam ekosistem kolaboratif ini, sosiolog berperan sebagai lem, yang menyatukan berbagai disiplin ilmu agar tetap berorientasi pada kemanusiaan. Pekerjaan yang tercipta dari kolaborasi ini jauh lebih bermakna serta berkelanjutan. Universitas harus memberikan dukungan berupa dana abadi inovasi sosial serta inkubator strategi khusus bagi lulusan ilmu sosial. Tantangan mentalitas, menghancurkan tembok inferioritas. Transformasi kurikulum tidak akan berguna jika tidak dibarengi dengan transformasi mentalitas. Sosiologi harus diposisikan sebagai ilmu yang prestisius. Perguruan tinggi harus berani menampilkan profil lulusan sosiologi yang sukses membangun jaringan strategi sosial. Sosiolog bukan warga kelas 2. Mereka adalah pemimpin yang menentukan arah kemana teknologi serta modal harus dialokasikan demi pertumbuhan berkelanjutan. Sosiologi ekonomi sirkular, masa depan pengelolaan sumber daya. Satu peluang besar yang jarang dilirik adalah peran sosiolog dalam membangun ekosistem ekonomi sirkular. Mengubah perilaku masyarakat agar mau memilah sampah atau menggunakan produk daur ulang bukanlah masalah teknis, melainkan masalah budaya serta struktur sosial. Lulusan sosiologi dapat menciptakan unit strategi yang mengorganisir komunitas pengelola limbah menjadi entitas profesional. Mereka menciptakan lapangan kerja dengan mengubah masalah lingkungan menjadi rantai nilai ekonomi yang inklusif. Etika, serta tanggung jawab sosiolog sebagai kreator lapangan kerja. Sosiolog tidak boleh terjebak dalam praktek eksploitasi masyarakat dengan kedok pemberdayaan.
Socio-entrepreneurship harus tetap setia pada hita asli sosiologi, pembebasan serta keadilan sosial. Keuntungan strategi yang diperoleh harus diputar kembali untuk memperluas dampak sosial yang dihasilkan. Kepercayaan public trust, adalah modal utama bagi keberlangsungan kegiatan strategi yang mereka ciptakan. Kepemimpinan kolektif serta fasilitasi perubahan. Dunia membutuhkan kepemimpinan kolektif yang mampu mendengarkan suara-suara dari pinggiran. Sosiolog memiliki bakat alami dalam hal ini karena mereka dilatih untuk memahami dinamika kekuasaan serta resolusi konflik. Dengan kapasitas ini, mereka dapat menciptakan agensi pelatihan kepemimpinan komunitas yang profesional. Pekerjaan ini tidak akan pernah bisa digantikan oleh mesin karena membutuhkan rasa serta pemahaman emosional yang mendalam. Geopolitik pengetahuan, sosiologi sebagai perlawanan intelektual. Narasi sosiologi tidak berguna, seringkali merupakan bagian dari hegemoni pengetahuan barat yang ingin meminggirkan ilmu kritis. Dengan beralih ke paradigma mencipta kerja, sosiolog Indonesia sebenarnya sedang melakukan perlawanan intelektual. Kita membuktikan bahwa ilmu sosial kita mampu mandiri secara ekonomi, serta menjadi motor penggerak peradaban tanpa harus mengekor pada standar industri global yang eksploitatif. Sosiologi memberikan kita kedaulatan untuk mendefinisikan apa itu pekerjaan serta kesejahteraan menurut kacamata budaya kita sendiri. Integrasi sosiologi dalam strategi kehidupan yang tepat. Akhirnya, sosiologi bukan hanya tentang masyarakat luas, tetapi juga tentang bagaimana individu menetapkan strategi kehidupan yang tepat. Lulusan sosiologi dapat berperan sebagai life strategy consultant yang membantu individu atau organisasi menavigasi kompleksitas struktur sosial demi mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Ini adalah perluasan dari jasa konsultasi konvensional, di mana analisis sosiologis digunakan untuk memetakan risiko serta peluang hidup di tengah disrupsi global. Kesimpulan, masa depan di tangan para pencipta yang berjiwa sosial. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali, jangan pernah ragu pada prospek serta masa depan jurusan sosiologi. Pandangan bahwa sosiologi tidak memiliki masa depan adalah pandangan yang lahir dari rabun jauh intelektual, yang hanya melihat pekerjaan sebagai proses administratif yang sempit. Dunia masa depan justru adalah panggung bagi sosiologi. Mencipta kerja bukan berarti setiap lulusan harus menjadi pemilik modal besar, melainkan setiap lulusan harus memiliki kapasitas untuk menciptakan nilai tambah bagi lingkungannya. Sosiologi bukan sekadar ilmu untuk dipahami, melainkan ilmu untuk mengubah dunia. Mari kita lahirkan generasi sosiolog yang berani kotor di lapangan, cerdas di meja perundingan, serta tangguh di kancah persaingan global. Masa depan peradaban kita tidak ditentukan oleh seberapa canggih robot yang kita buat, melainkan oleh seberapa kuat kohesi sosial yang kita rawat. Dan di barisan terdepan perawatan sosial itu, sosiolog berdiri tegak sebagai sang pencipta masa depan yang hakiki.